Oke, monitor. Oke, bisa dimulai. Ibu Fitri, Ibu Lenora. Oke, siap. Kita waktunya 1,5 jam lebih ya. Coba. Dulu. Iya, mungkin teman-teman intinya kita langsung saja itu jawab apa, ada pertanyaan atau pemandu itu ada berapa tadi tuh, bekerja dalam kelompok diskusi selama dalam diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta, tentukan jenis kegiatan atau program yang ingin dikembangkan, baik kegiatan intra, kokurikuler, dan ekstra. Tentukan kelas yang ingin menjadi target. Mungkin 3 itu dulu coba kita ini tentukan. Tadi kegiatan yang kita mau ambil kegiatan apa? Ya, bagaimana yang lain? Intinya kegiatan yang kita ambil itu dilihat dari 7 karakteristik lingkungan. Nih, dilihat kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Misalkan ingin mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kegiatan apa ini yang mau kita usulkan? Oh gitu, mana tadi? Masa kita beda jenjang ini? Ada yang SD, SMP dengan SMA. Saya lebih pikir macam, misalnya kita kan ada 2 di SD. Coba kita lihat yang dari 7 karakteristik, kita ambil yang ke-6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna, di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Itu mungkin seperti kegiatannya mungkin ada taman kelas kah? Kita bisa singkat dengan talas begitu. Jadi taman kelas kegiatannya atau bagaimana, mungkin coba teman-teman kita pikirkan karena waktu berjalan terus, jadi mungkin ada yang punya ide langsung eksekusi nama kegiatan dan bisa sasarannya ke kelas mana, baru kita pertimbangkan langsung supaya Pak Raffi bagaimana? Sudah ada gambaran kah? Iya, kalau bisa itu kita buat sebuah program yang dimana yang umum saja. Maksudnya maksudnya bisa mencakup SMP, semua tuh. SMP, bukan SMA. Tidak apa-apa Pak Guru, kita yang penting ambil satu yang bisa untuk presentasi di kita kelompok dulu. Coba kalau misalnya ada gerakan angkat sampah dan sebagainya, tapi ya itu semua atau umum, bisa SD, SMP, SMA. Iya. Kalau ini apa 5S? Senyum, Salam. sapa itu kan? Iya. 5S. Sekarang jenjangnya? Semua. Itu tidak bisa... itu ditentukan itu di soalnya udah ditentukan itu. Oh iya, ambil satu, misalkan tentukan kita jenjang yang ingin target. Iya. Jadi antara SD SMA berarti ambil SMP sudah. SD SMP SMA. Satu saja, kalau SD ya SD begitu. Ambil di kota lagi. Sama ya, maksudnya ambil di tengah. Karena SMP. Kita ada 3, SD, SMP, SMA, berarti ambil yang di tengah. SMP sudah, sampelnya. Iya, betul. Ibu Anis. Ibu Anis mana nih? Belum ada suaranya. Dan sapu lingkungan lagi ribut sekali aja, saya dengar dulu ya. Oh iya. Pantau aja dulu.
Oh iya. SMP bisa Kak, Ibu Ani setuju? Oke. Kalau misalkan masuk di 5S itu Pak Rapi, itu masuk di kembali ke 7 7 karakteristik. karakter tuh yang mana Oh, coba? itu masuk di karakter apa? Berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana kah? Sabar dulu. Saya kebetulan saya coba saya buka dulu. Katanya saya bilang kalau ini teman-teman kalau tentukan kegiatan langsung karakter mana begitu supaya satu kali langsung jadi. Mm-mm. Supaya kita pakai yang itu saja, tinggalan kita lengkapi yang lain-lain begitu. Mm-mm. Sepertinya yang tadi Ibu Merlin bilang itu sudah. Aduh ributnya, aduh ribut sekali. Senyum, salam. Pak Rapi, yang 5S itu senyum, salam, sapa, Senyum, sopan, santun. ya. Sopan dengan santun dipisah kah? Sopan santun, senyum, salam, sapa, dan santun. Mana saya punya itu ya? Program. Ini termasuk ekstrakurikuler atau intrakurikuler atau kokurikuler? Kokurikuler tak kayaknya. Kokurikuler. Iya, kokurikuler. Kalau ini kan masuk di kurikuler kan, kalau 5S. Iya, sapa, senyum, salam, sopan santun, dan sahaja. Ada sahajanya. Jadi sopan santun itu satu, senyum, Ya. senyum, salam, sapa, sopan santun. Apa yang terakhir Pak? Sahaja. Sahaja ini yang dimaksud yang seperti apa nanti? Maksudnya pola sikap anak-anak itu yang seperti apa? Apa tidak berlebihan begitu? Iya, biasa kan bersahaja. Ya, gaya hidup sederhana seperti itu. Dalam arti misalnya anak-anak tidak pakai perhiasan ke sekolah yang terlalu norak atau bagaimana, itu bersahaja lah. Mungkin seperti itu, sederhana lah, secukupnya lah. Di SMA ada yang pakai make up kah Ibu kalau ke sekolah? Nah itu termasuk juga itu. Kan anak SD ada yang kadang sudah pakai bibir merah nih ke sekolah. Iya. Berarti langsung kalau memang pakai itu jenjangnya SD misalnya, keseluruhan kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Itu jawaban yang kedua atau dari pertanyaan yang tadi. Kalau 7 karakteristik yang kita pilih salah satunya, kita mengambil yang nomor berapa? Tadi Bu Merlin bilang itu karakteristik nomor berapa?
Mana tadi karakteristik? Keterampilan apa? Nomor 2 kah Ibu Merlin? Atau apa? Pola pikir positif, mereka merasakan emosi yang positif. 2 kayaknya itu yang 2 itu. Apa? Dua. Yang 2. Berarti karakteristik kedua. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan Dan bijaksana. bijaksana ya. Berarti itu 2. Seterusnya pertanyaannya apa tuh? Pilih minimal 1. Ya, sudah tadi kok. Yang kelas lihat 7 karakteristik. 1 sudah. Bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Maksudnya bagaimana itu? Tadi sudah tahu kegiatannya 5S. Nah, kita kan sudah dapat ini programnya. Baru sudah ada karakteristik yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, baru masuk di tahap selanjutnya itu menjabarkan apa, bagaimana, dan Programnya. mengapa program itu dilakukan. Iya, iya. Jadi apa? Tuliskan deskripsi singkat untuk program kegiatan yang atau kelompok Bapak Ibu berikan ringkasan umum. Misalnya program 5S ini, program kokurikuler, tujuannya untuk apa? Jadi kira-kira ini 5S ini tujuannya apa? Apa Pak kira-kira Pak Rafi? Kalau bisa diketik langsung ketik itu sudah jadi, sudah itu langsung. Iya. Pak Rafi? Ya, bukan yang pertama. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk menggunakan pola pikir positif. Lingkungan. Iya, kegiatannya tadi 5S yang Pak Rafi bilang toh? Iya. Berarti karakteristik pertama ya? Ya, pertama juga bisa itu. Pertama juga bisa kah? Lingkungan adalah sebenarnya untuk pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang positif toh, hingga berkemampuan untuk berkeinginan memberikan Tapi pengaruh kan positif 5S itu biasanya berinteraksi sosial, Pak. Dia ada interaksi timbal balik kok. Sosial, timbal balik. Iya. Ada tidak mungkin dia senyum-senyum sendiri atau berarti 1-2 sendiri. 2 saja lah, kita pilih satu. Ya. Karena ceritanya ini kita berbicara tentang keterampilan ya. Sosialnya kan. Kalau S ini kan berarti sosial. Kita ambil satu kelas kah, 2 kelas kah, atau 1 sekolah? Seperti tadi kata Pak Fasil. 1 sekolah aja, kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 7 sampai 9 kah? Iya. Tadi SMP kah? Iya, ambil di SMP saja 7 sampai 9. Modal berarti ceritanya ini karakteristik. Tinggal kita uraikan saja. 5S itu kita ya tujuan ke apa? Program sekolah 5S misalnya. Kasih tujuan dulu. Tujuan mengembangkan kepribadian peserta didik. Mempunyai rasa hormat, memiliki belas kasih, suka menolong, dan Tadi apa programnya 5S ya? Ya, program 5S. Tujuan
Coba lihat di chat, kolom chat. Saya punya itu. Ya berarti ini tujuan kegiatan Iya, program 5S. iya. Tujuannya untuk mengembangkan kepribadian yang baik, toh. Iya, coba teman-teman yang lain. Kita kalau sudah tujuan berarti kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Sorry, di sini apa? Mana? Sebagai contoh. Nah, itu tahap awalnya. Apa itu 5S? 5S adalah mungkin itu apa ya? Misalnya program, ada contoh yang di LMS tuh program membaca untuk adik kelas. Ini adalah sebuah program kurikuler yang memiliki tujuan 5S, mungkin kita tinggal tambah-tambah aja. 5S adalah program kurikuler Siapa yang ketik? Pak Rafi ketik kah? Ibu Ans apa? Ibu Ani sebenarnya ada rame-rame tuh. Tidak. Ketik sudah. Adalah Ketik sudah, Bu. ya, Ketik sudah, Bu. 5S adalah program Kokurikuler. Dia masuk kokurikuler kan? iya, program Kurikuler. kurikuler Memiliki tujuan. yang bertujuan sudah mengembangkan, lanjut dengan yang Pak Rafi punya tadi tuh. Apa Pak Rafi tadi tujuannya? Ada kolom chat itu. Yang bertujuan mengembangkan kepribadian baik pada peserta didik. Peserta didik akan mempunyai rasa hormat dan memiliki belas kasihan, serta menolong sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, dan damai antar semua warga sekolah. Begitu kah? Ya, ketik saja dulu, Bu. Iya. Langsung copy. Sudah, copy langsung. Nanti kalau ada perubahan kita kembali lihat lagi. Yang penting kita jalan dulu. Waktu-waktu, time. Terus bagaimana program itu jalannya nanti bagaimana? Contoh di sini kegiatan membaca ini akan dilakukan pada jam istirahat atau jam-jam, kalau misalnya contoh yang di LMS. Berarti kegiatan 5S ini akan dilaksanakan bagaimana? Iya, mulainya yang bagaimana kegiatannya? Berarti capaian langkah toh? Iya. Ya, untuk voice-nya, suaranya. Satu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk selalu datang pagi ke sekolah. Program Pak Guru itu nanti apa ya? Voice dengan choice dengan apa itu? Itu ada di bagian 7 itu. Langkah kita ada pertanyaan pemantik yang ke-7 kah? Ini mungkin kita hanya bagaimana kegiatan ini deh. Apa kita mau jalankan bagaimana? Ada contoh di LMS tuh yang tulisan warna hijau tentang kegiatan Iya. Membaca untuk adik kelas. Mungkin kita bisa baca, kita bisa lihat dulu sebentar. Mungkin ada bayangan untuk kita punya program 5S. Nah, kegiatan membaca ini misalnya, kegiatan membaca ini akan dilakukan pada jam istirahat atau jam-jam yang disepakati bersama dengan murid dan guru. Tapi kalau programnya 5S tuh kayaknya langsung berbaur setiap hari. Dia kayak tidak harus jam ini tidak kayaknya. Berarti kita di situ bagaimana kegiatan ini kegiatan ini akan dijalankan, berarti kita tulis bagaimana kegiatan karena ini sudah menjadi kebiasaan itu. Iya. Teman-teman pikirkan, karena dia ya, coba nanti kita kembangkan sampai dengan yang apa tadi, yang voice tambah dengan apa choice itu nanti sampai kita agak kesusahan coba.
Coba lihat ini di kolom chat. Mana ini tidak muncul kan? Mas, Ada nih dengan menyapa, Saya jaringan tidak baik. Habace Bye-bye. dengan menyapa akan dapat memudahkan siapa saja untuk saling akrab. Mudah bergaul, saling kontak, dan berinteraksi sopan santun. Sikap sopan santun menunjukkan penghargaan terhadap rekan kerja dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Ini juga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman bagi semua orang. Nah, ya memang itu berarti itu masih apa itu 5S mungkin masih ini. Iya. Jadi tadi kita sudah selesai yang 5S itu apa. Sekarang bagaimana 5S itu dijalankan, bagaimana? Terus 5S nanti berikutnya ada 5S itu 5S itu voice, suara dari anak-anak itu apa? Suara maksudnya anak-anak punya ini apa tadi tuh? Nanti bagaimana? Terus mereka sendiri Ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan sikap mandiri dan disiplin untuk selalu bangun pagi, gak bisa. Kalau menurut saya 5S ini diterapkan dari anak datang ke sekolah sampai pulang. Dibiasakan Iya. terus setiap hari. Berarti ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk saling menyayangi dan saling menghormati sesama teman dan guru. iya. Izin Parapi kesempatan di sini mungkin kesempatan anak-anak terlibat dalam program itu. Jadi mereka sendiri tentukan misalnya ketika apa harus 5S dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Jadi mereka yang mengendalikan atau mereka yang menjadi tentang program itu. Jadi kita guru tidak terlalu ini, hanya fasilitator saja. Berarti ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan sikap mandiri dalam kesopanan. Kira-kira program ini bisa menumbuhkan kepemimpinan murid kah tidak? Iya, karena ceritanya kan menunjukkan sikap kemandirian. Berarti ada rasa kepemimpinan, maksudnya itu ada rasa kepribadian lah begitu. Karena pribadinya baik, makanya dia menghormati orang lain. Berarti kalau dari pertanyaan bagaimana kegiatan membaca ini dilakukan dari anak masuk sekolah hingga keluar. Program ini tidak terjadwal karena setiap hari. Kayaknya nih kalau program 5S ini terlalu luas. Iya. Itu yang saya bilang Pak Guru, kalau misalnya bayangkan kan ini ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, semuanya itu dia terjadwal. Bahkan ekstrakurikuler seperti pramuka mungkin dan Iya, kalau itu juga ada jadwalnya. betul. Iya. Mungkin bisa ambil misalkan contoh program senam sehat. Bisa hari Jumat gitu kan. Setiap Jumat senam sehat. Nanti ganti-gantian kelas yang memimpin di depan. Bisa tidak? Bisa terukur gitu jadwalnya. Itu yang saya bilang, nanti dia sampai ke ini kita tapi kalau kakak ibu punya apa tadi, Talas? Talas tuh tadi taman kelas begitu. Jadi anak-anak dong sendiri punya apa choice kan, nanti memilih mereka sendiri, bawa bunganya dong pilih sendiri. Terus mungkin seperti begitu. Jadwalnya? Itu kan untuk anak-anak SD begitu mungkin. Jadwalnya tinggal dibagi
sesuai dengan jadwal piket. Jadi 1 minggu 1 kali anak itu dia bertugas. Mungkin. Dia masuk Bagaimana, Rapi? ekstra. Bisa juga. Karena berkaitan dengan alam juga ya. Iya, taman Kan itu kelas juga boleh itu. Kalau Kan menurut target saya. kelasnya kan langsung sudah kelas begitu. Kelas mungkin Iya. kelas 4 begitu. Kelas berapa yang suka mulai. Oke, sudah talas. Supaya agak singkat ya toh, tidak terlalu jauh. Taman apa kakak ibu? Taman Taman talas. kelas. Talas. Jadi anak-anak dilibatkan. Voice itu anak-anak mereka Pilih sendiri yang sendiri ya. pilih sendiri. Tamannya mau dibuat di sudut mana. Mereka sendiri mendesain tamannya begitu. Bunga apa yang mau dibawa mereka sendiri yang tentukan. Oh, kepanjangannya taman dalam kelas. Talas mungkin taman kelas bisa di luar Bukan di teras. di dalam kelas, di Atau dalam ruang kelas. kelas. Dulu SMA begitu ada talas. Iya. Iya. Ya, kalau kita dulu namanya hidroponik, apa tanaman obat kayak yang kita tanam dulu ini. Iya, intinya Jadi sekarang kalau kita kami buat-buat bikin saja yang penting pondok. namanya menarik. Iya, yang menarik Jadi boleh. nanti siswa itu bikin ada pondok di situ. Jadi mereka kalau mau belajar membaca, duduk di taman boleh. Maksudnya diberi keleluasan untuk siswa berekspresi di taman lah. Mereka Betul, yang betul. desain sendiri, mereka yang tentukan tema sendiri. Tapi kalau untuk anak SD kayaknya harus guru yang ini. Enggak, kita ambil saja untuk anak SMP. SMP sudah. kelas 2 misalkan. Bisa. Oke, eksekusi. Talas. Kelas 2 SMP. Itu dia program kokurikuler. Kokurikuler, dia masuk di kokurikuler. Rasa mencintai. Itu macam nama ubi, bukan. Iya, ubi itu sudah talas toh. Pas toh dengan kita di sini. Ada filosofinya itu, seperti air dalam talas. Seperti punya air di pendirian daun itu. talas, Rapi. Itu artinya tidak mempunyai pendirian. Karena sering kesana kemari, terombang ambing di daun talas yang tidak. Jadi seperti begitu, itu namanya orang yang tidak berpendirian. Coba teman-teman program coba ya. Talas adalah program kokurikuler talas teman. Memiliki tujuan untuk taman kelas. Kelas adalah program kurikuler yang bertujuan mengembangkan, coba mungkin kita bisa tambah kepribadian baik pada peserta didik. Peserta didik akan mempunyai rasa cinta alam, keterampilan, kerjasama. Iya, ada kolaborasinya, betul. Berarti ini yang 7 karakteristik lingkungan masuk di yang mana? Pertama kah, kedua? Sama. Ciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk menciptakan satu mesin dulu, kasih lengkap dulu. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Titik habis itu ya sudah. Apa? Sekarang bagaimana? Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu. Tidak. Oh iya. Hari Jumat. Iya, itu Jumat bersih-bersih mungkin ada. Jadi kita bikin saja, nanti baru. Jadi setiap hari Jumat anak-anak bawa ini bunga,
Mm-mm. Ah. Sambil Program membuat ini ini lagi, apalagi depan itu gazebo. Gazebo kah? Gazebo. Oke. Gazebo. Sambil Ibu Merlina bawa pisang goreng. Enak itu. Bawa kopi petatas tuh. Supaya Iya. Bawa itu, bawa talas goreng. talas goreng. Pakai sambal Makan. enak tuh. Bawa keripik talas. Itu kan keladi tuh. Talas itu keladi yang kita bilang keladi. Oke, kegiatan talas ini akan dilakukan pada jam. Oke. Oh, lagu Asisi Pica. Di mana lapangan? Di mana dong goyang? Lapangan ini tuh apa namanya kampanye nih. Jadi ribut sekali depan jalan. Kegiatan talas ini dilakukan pada hari Jumat Ya, atau Jumat. atau jam-jam yang disepakati. Toh? Ya. Bersama dengan murid dan guru. Jumat atau pada jam yang disepakati. Bersama dengan murid dan guru. Ya. Nah, guru dan murid. Guru, murid. Kedua, Program ini adalah program terjadwal di mana setiap minggu sekali setiap murid di kelas berapa? Kelas Kelas 8 kelas 8 secara rutin membawa bunga-bunga. Oke, membawa bunga. Toh? Ya. Membawa bunga. Artinya ini kelas masa depan ini. Membawa bunga atau mendesain taman dulu toh. Yang desain kan anak-anak tuh nanti. Membawa bunga atau mendesain taman, begitu saja sudah. Maksudnya yang mau disiapkan di taman bunga kah, entah mereka mau bikin pagar kah, tempat duduk kah. Jadi macam kan sebelum ada bunga kan pasti seminggu sekali dorang kerja taman dulu. Nah, nanti kalau tamannya sudah bagus ya Jumat berikutnya mereka bawa bunga gitu. Terus apa selain itu? Jadi di sini mungkin apa? Selain membuat taman, mungkin mereka meminta saran dan pendapat dari kakak teman-teman dari kelas lain mungkin. Boleh. Tanya idenya tanya gitu. Ide dari Semua sekolah, semua kelas. Dari kelas berapa 7, dari kelas 9 atau sama kelas 8 yang lain. Ini kelas 8 apa begitu langsung A, K, B begitu boleh? Kelas 8 semuanya. Itu dulu sudah. Oke, Kapan saja. Iya. Selain taman dan menanam bunga, oke. Kelas 2-nya ada berapa, Bu? Kelas ada 5, Pak. Cocok. Berarti khusus kelas 2. Iya, ini mungkin kelas 2 semuanya Kak, Iya. Selain membuat taman dan menanam bunga, kelas 8 juga meminta saran dan pendapat untuk pengembangan taman begitu kepada kelas yang lain. Kepada guru tapi juga kepada kelas yang lain. Kelas. Iya. Pendapat kelas 7 dan kelas 9
para guru. Selain membuat taman dan menanam bunga, kelas 8 juga meminta pendapat kepada kelas 7, kelas 9, dan para guru untuk pengembangan Taman. taman kelas. Iya. Iya. Taman kelas sudah. Itu dulu. Oke, next apa lagi tuh? Yang dibilang bagaimana, mengapa? Jelaskan alasan mengapa kelompok Anda memilih program ini. Ini memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi, Iya. berinteraksi. Kalau taman ini kan mereka harus kerjasama, berpikir kritis, berkolaborasi, Ini kenapa dia begini kah? mandiri juga. Iya. Tadi pertama apa? Memberikan kesempatan murid untuk Berkreasi, dan berinteraksi. Hah? kreasi. Itu aja. Iya, interaksi kan untuk saling tanya ini nanti model tamannya Ya, seperti bertukar Iya. pikiran. Dan tukar pikiran lah. Oh ya, tadi apa? Berkreasi ya. Dan membangun interaksi. Membangun interaksi. Secara positif. Betul. Iya, Dengan sesama teman gitu aja. Sama teman tadi kelas 8 gitu ya. Aku harus menjadi amo bagi adiknya. Kayaknya programnya bagus ini. Bisa tuh dipakai untuk Buat kita di sekolah punya kan, Raden? program sekolah. Iya. Itu kan anak-anak sendiri yang buat dong sendiri. Kita duduk Iya. saja dong yang rapat dong sendiri tentukan. Kok bawa bunga ini? Kamu kalau tidak ada bunga berarti kamu nanti kerja taman, gali-gali tanah, kasih rapi-rapi kah? Ada yang Tapi kalau untuk bertugas. anak SD perlu Kita boleh bimbingan. terapi. Banyak kayu itu, banyak bambu di samping sekolah. Bisa juga Iya. Jadi anak-anak yang tidak ada bunga mereka yang menata. mereka yang menata. Mereka yang paku-paku bikin tatakan bunga itu begitu. Kalau di HH banyak sih di depan sekolah. Iya, kesempatan pada murid berinteraksi dan Kalau sudah membangun capek menata, interaksi ada secara pohon kelapa. dengan sesama teman kelas. Interaksinya murid juga akan belajar meningkatkan keterampilan. Apalagi dia punya mengapa ini? Kelas nih. Oh ini di sini bukan. Masing-masing apa menyatakan masing-masing apa interaksi memberikan kesempatan murid untuk berkreasi dan membangun interaksi secara positif dengan sesama teman di kelas 8. Nah, terus lanjut bisa apa lagi? Apa yang meningkatkan keterampilan apa lagi kalau membuat Iya. keterampilan gotong royong kah? Iya. Iya, meningkatkan keterampilan bergotong royong. Bukan. Keterampilan mendekorasi. Kalau mendekorasi itu masuk di apa, Pak Rabi? Misalkan Ini maksud apa? Di dekorasi juga ditata baik-baik toh. Pemandangannya. Maksudnya keterampilan
maksudnya nilai-nilai apa? Misalkan Ini kenapa? keterampilan membaca, keterampilan berkreasi, keterampilan Ini Iya, keterampilan berkreasi ada. keterampilan berkreasi. tadi berkreasi sudah ada di atas ini. Memberikan kesempatan murid untuk berkreasi dan membangun interaksi secara positif dengan sesama teman di kelas 8. Terus Bergotong royong sudah. meningkatkan rasa apa? Jiwa gotong royong, rasa gotong royong. Meningkatkan kesadaran untuk jiwa bergotong royong kan? Iya. Sehingga diharapkan tercipta interaksi sosial yang positif. Sudah. Iya, meningkatkan Sudah. kesadaran berpartisipasi, ya bisa. Iya. Kesadaran berpartisipasi. Tidak. Ini dia masuk itu meningkatkan. Ya. Selain itu, lewat interaksi ini, murid juga akan belajar bergotong royong, Berpendapat. iya. Royong sehingga diharapkan terjadi bergotong royong. Coba ya satu soal ini dulu baru saya baca. Mau bikin diagram Y-nya juga toh? Iya. Yang suara, kepemilikan, baru Iya, pilihan. itu lagi tuh. Tadi Pak Lukman ada kasih ingat. Jadi teman-teman, mengapa itu ada 21? Tuh, siapa yang telepon lagi nih? Oh, damai. Izin teman-teman, saya angkat HP, Bapak Kepsek telepon. Iya, teman-teman lanjut, saya kasih mati mic saja. Berarti Kita sebenarnya bisa bikin Parapi, taman siswa, taman apotek hidup, iya. taman Nah, apotek hidup. Boleh tuh. Nah, nanti ini tamannya juga itu harus jelas juga ya, maksudnya tamannya apa temanya? Harus kasih bunga. tema. Itu Oh, tidak kalau bisa tema- berkolaborasi saja kan, satu program kan kayak Pak Ibu Lin Begitu. sama Pak Rapi satu sekolah, satu program saja begitu. Bisa begitu. Atau Itu saja program Kak Parapi. Iya. Pak Pasto untuk fase C. Iya, Fase betul C kan, kan kita 56. 56. Cocok. Fase C. Iya. tanam-tanam bunga. Kalau masuk di diagram Y ini, yang choice ini suaranya diisi apa nih? Pilihan. Suara itu pilihan. Di setiap bagiannya silakan tulis bagaimana strategi Bapak Ibu pilih untuk mendorong kepemilikan ke suara pilihan kepemilikan terkait program. Maksudnya suara ini yang bagaimana ya? Ini yang suara choice voice-nya mungkin ini. Yang choice-nya itu mungkin apa? Ada contoh-contoh banyak yang saya ada lihat ini. Itu bisa misalnya menentukan waktu pengumpulan, mereka berkumpul kapan, terus apa jatuh dengan jadwal toh, murid dilibatkan untuk memilih apa yang mau ditanam, posisi tamannya di sebelah mana, begitu. Oh mungkin di sebelah sini bunga-bunga ini. Kalau suara, voice-nya voice. Kalau voice di situ melalui
kayak menyusun di mana dengan misalnya di sini kesempatan untuk menyampaikan pendapat permasalahan terkait dengan program. Jadi di situ kita tahu program itu kasih tahu ke anak-anak, kita punya program ada nih anak-anak, ini kita sudah sepakat nih program Talas. Menurut kalian bagaimana? Jadi mereka berpendapat. Oh, Ya, berarti betul. memberikan Mengajak murid berdiskusi. memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpendapat. Berdiskusi. Terus misalnya nantinya apa taman ini nanti ke depannya bagaimana? Mereka sendiri yang mendesain mereka sepakat terus misalnya Ani ya tadi dulu Ani. Cocok sudah. Mungkin seperti begitulah. Di sini saya baca nih melalui forum terbuka murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau permasalahan terkait program misalnya program Talas. Jadi mereka berpendapat tentang program itu kan mungkin ya program ini bisa muncul dari 1-2 siswa yang mungkin dengan suara terbanyak, tapi kan ada juga yang mungkin tidak setuju dengan bagian ini atau ada yang mungkin ya seperti ini tapi nanti begini, mungkin mereka berpendapat seperti itu. Nah, setelah mereka fix setuju bahwa program itu akan dilaksanakan, baru mereka itu masuk ke choice, memilih apa-apa yang akan ditanam, mungkin seperti itu. Terus kalau kepemilikan, mungkin di dalam taman itu mungkin kita langsung bisa bikin spot foto. Kalau ada yang mau masuk foto, kita mungkin bayar 2.000 kah, 5.000 kah. Nah, itu tujuannya untuk uang yang dikumpulkan untuk perawatan tamannya mereka. Begitu. Kalau di sini silakan tulis strategi yang Ibu Bapak pilih untuk mendorong suara. Jadi strategi apa yang mendorong ini suara dari siswa ini dimunculkan. Baru kepemilikannya, baru pilihannya. Strategi apa seperti apa nanti akan kita lakukan. Atau di LMS. Berarti ceritanya ini sebelum taman jadi atau sudah jadi? Belum. Masih diskusi. Belum ini. Ini kan program Program. yang mau kita laksanakan, tapi kita runingkan dulu kira-kira begitu. Iya. Program ini tujuannya apa nanti, siapa yang nanti terlibat, bagaimana, mengapa kita pilih program ini, begitu. Kalau anggaplah latar belakangnya, kalau sudah fix, bisa dijalankan tidak programnya, terukurkah tidak, baru kita jalankan. Kalau program taman ini kayaknya bisa. Bisa. Kita keadaan alam sangat mendukung. Kita taman itu bagus sekali sebenarnya. Baru ada air mancurnya. Mantap apa. Iya, air banyak. Nanti Iya, kita air ini ya, banyak. di sekolah nanti kita bikin ya, Ibu Momo. Iya. Bisa itu, Pak. Saya sepakat tadi Bu Lenora bilang itu. Setiap yang mau masuk, ya bayar 2.000 ya. Bikin kursi tuh macam ada pagarnya. Baru kita bisa bikin macam hiasan-hiasan tulisan-tulisan di dalam. Waktu diskusi kurang 5 menit. Sedikit. Tidak terasa. Iya. Baru yang ini yang diagram Y ini, tinggal diagram Y. Strategi Pilihan, kepemilikan, ownership. Ini kayaknya kepemilikan ini satu saja. Maksudnya taruh kelas 8. Berarti itu saja toh? Ownership-nya kelas 8. Kelas 8. Strateginya diterapkan kelas 8. Iya. Yang melaksanakannya nanti kelas 8. Mungkin contoh siapa tahu besok-besok kalau berjalan bagus programnya,
Jadi semua kelas, masing-masing kelas bisa. Jadi ceritanya itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu datang awal untuk menjaga taman. Ya. Garis-garis besarnya saja dulu. Jadi misalkan diagram Y yang suara ini itu menyampaikan ide atau gagasan program dalam Ya, kegiatan talas, ya baru memberikan membentuk. kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat. Nah, itu. Kalau kepemilikan menunjukkan pribadi pembelajaran yang apa ya? Atau melaksanakan program talas dengan sebaik-baiknya, mempublikasikan. Itu yang diagramnya, bentuk diagram. Baru yang choice, memilih atau menentukan program apa-apa yang akan dilaksanakan. Baru berperan sesuai dengan tugas keahlian. Itu saya lihat contoh di internet sih. Itu sudah. Jadi deh. Waktu sudah habis juga. Siapa tahu kan taman ini bisa dibuat jadi lebih besar, baru ada nanti kalau ada pondoknya bisa ditaruh buku-buku atau gambar-gambar yang ada tulisan-tulisannya, memotivasi siswa Iya. juga untuk membaca, kan bisa. Nanti bisa Baru kalau dikolaborasikan dengan kantin. iya betul Iya. bisa. Nanti ada tempat sampahnya toh. Iya. Baru apa ya? Misalkan mereka bawa tanaman itu ada namanya. Misalkan bunga apa itu ada apa? Ada namanya di situ, di bunga itu apa. Kalau tanaman hidup namanya apa? Misalkan jahe. Siapa tahu bisa dengan bahasa Latinnya, mereka bisa tahu itu apa. Betul. Itu boleh tuh. Bunga sepatu. Iya, bunga. Bukan cuma tahu bawa bunga saja, tapi bunga-bunganya juga mereka tahu. Oh, ini bunga ini namanya. Atau yang menghiasi taman, oh ada bunga-bunga ini, nama-namanya ini. Kan juga memunculkan kebiasaan membaca nanti untuk siswa. Betul. Bukan cuma tempat bersantai, tapi bisa baca-baca. Siapa tahu dalam taman itu mereka bisa menginspirasi, menggambar lebih baik. Pak Rafi, Bu anak didik tadi saya suruh gambar peta, astaga. Bagus toh? Bagus. Macam jari jempol kelingking telunjuk kah? Jadi sebentar nanti yang presentasikan sedikit. Siapa? Pak Rafi atau Ibu Lenora sudah? Ibu Lenora. Ibu Lenora. Oke. Iya, kayaknya Alda lebih memahami ini. Iya, Program di lebih sekolahnya juga. Sini berisik sekali suara motor-motor. Ibu mau nanti kita bikin program ini yang nyata di tahun ini ya, tahun ajaran baru ya. Oke. Semester 2 kita bikin ya, khusus kelas kita kan. Siap. Iya, betul. Kita Iya, kan ini sama-sama kan cewek. Begitu. Sudah di ujung juga ini, kita tidak bisa bikin sekarang juga. Sudah mau libur. Bisa itu Jadi Pak Rafi. usahakan jangan pindah kelas. Kita ini sudah dengan teman-teman, kita sampaikan kita punya maksud program. Supaya teman-teman bisa bantu, oh iya setiap hari Sabtu kalau tidak ada pramuka, kita bisa bikin taman. Atau hari Jumat kalau tidak ada olahraga bikin taman.
Waktu so habis kah? Main petasan. Lama ya. Ini bunyi petasan dari mana ya? Kampanye. Kita foto dulu. Kita dokumentasi dulu. Kampanye di lapangan. Oh, ribut sekali dengan motor-motor kah? Dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Pak. Hari waktu sudah habis ini. Sini baru ada kepala sekolah Ini telepon. kita buka kamera, kita dokumentasi. Iya, Kedua, pemuka paling besar ya. ya. Atau jangan main di luar, banyak orang mabuk. Kita kembali ke room kah? Belum ada perintah. Ya, teman-teman berarti minta maaf tadi ada beberapa waktu kepala sekolah telepon, jadi berarti sudah kita sepakat yang itu kegiatannya. Iya. Ya, Nanti itu ya. sebentar kakak ibu sudah yang sampaikan. Iya, nanti coba saya ini saya toh. Intinya ada gambaran lah yang kita mau presentasi besok apa Iya. toh? Iya. Iya. Kami dua Pak Raffi sudah rencana untuk laksanakan di sekolah tahun depan. Oh, berarti eksekusi di sekolah. Itu nanti sampai jam Iya. kepemilikan itu kita bisa bikin spot foto. Anak-anak yang mau foto masuk di dalam taman Iya. itu dia harus Betul. kasih 5.000 Kak. Nanti bendahara catat, kan itu anak-anak semua yang berperan di situ. Iya, betul. Bisa. Tapi dia tadi mana satu catatan? Tapi bagus juga tuh. Saya kembali di sapu sekolah itu kita punya tanaman-tanaman, pohon yang kita tanam masih tumbuh sampai sekarang. Tuh. Iya. Ah, Berarti apa nanti tinggal lengkapinya, yang penting sudah ada bayangan yang kita mau iya. kita kelompok mau bikin toh. Pasti kita keluar ke apa baru masuk di grup besar. Kita sudah keluar kah? Gabung kah di grup besar? Sudah. Katanya tadi 5 menit lagi. Sudah lewat sebenarnya. Sudah mau. Pemberian. Oh iya, sudah masuk apa? Iya, kita keluar sudah ya. Kita